Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih Ibnul Qayyim wa ta'wil. I'lam annal majaza huwa asasut ta'wil wa qaidatuhu wa rakizatuhul kubra wa babuhul a'zam. Ibnul Qayyim adalah salah seorang murid daripada Ibnu Taimiyah. Penjelasan yang dahulu disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mengakui akan adanya takwil, dan Ibnul Qayyim pun sama dengan gurunya, yaitu mengakui juga dengan adanya takwil terhadap lapas-lapas atau kalimat-kalimat yang muskil di dalam Al-Quran maupun hadis. Ketahui olehmu bahwasanya al-majaz, majaz itu adalah merupakan pondasinya takwil dan kaidahnya takwil dan markasnya takwil yang besar dan babnya takwil yang besar. Waqad ankarahu Syekh Ibnul Qayyim fi kitabihi As-Sawa'iqul Mursalah, dan sungguh mengingkari akan takwil oleh Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Lakinnahu, tetapi Ibnul Qayyim i'tamadahu wa aqarra bihi, memuktamadkan akan takwil dan mengakui dengan takwil itu fi mawadhi'a muta'addidatin, pada tempat-tempat yang banyak, min kutubihi, dari kitab-kitab beliau selain Sawa'iqul Mursalah tadi. Wa sya'nuhu, dan keadaan Ibnul Qayyim bidzalik, pada masalah yang demikian itu, sya'nu syaikhihi Ibnu Taimiyah, ialah keadaan guru beliau Ibnu Taimiyah, alladzi aqarra, yang mengakui Ibnu Taimiyah bil majaz, dengan majaz ta'wilan wa tasrihan fi mawadhi'a mukhtalifatin, pada tempat-tempat yang berbeda-beda, min muallafatihi, daripada karangan-karangan beliau. Wa makna hadza, dan arti yang ini, anna libnil Qayyim madhhabaini fil majaz, bahwa bagi Ibnul Qayyim itu ada dua madhab mengenai masalah majaz. Madhaban muta'arafan masyhura, ada madhab yang dikenal dan masyhur dari Ibnul Qayyim, huwal inkar, yaitu mengingkari dengan adanya majaz atau takwil terhadap kalimat-kalimat Al-Quran. Wa madhaban ghaira masyhur, dan ada madhab Ibnul Qayyim yang tidak masyhur, huwal ikraru, yaitu mengakui adanya majaz atau takwil terhadap kalimat-kalimat Al-Quran itu. Jadi mereka-mereka yang hanya membaca sebagian kitab Ibnul Qayyim dan kadang membaca kitab-kitab beliau yang lainnya, itu bisa berpendapat bahwa Ibnul Qayyim
mengingkari akan adanya takwil. Karena Ibnul Qayyim di situ ada dua pendapat. Pendapat yang terkenal dari beliau, memang beliau mengingkari akan adanya takwil terhadap kalimat Al-Quran yang muskil itu. Sedangkan ada lagi mazhab Ibnu Qayyim tapi kada masyhur. Nah itulah mazhab yang mana beliau mengakui akan adanya majaz atau takwil terhadap kalimat Al-Quran. Wal iqraru bil majaz indana huwa ainut ta'wil. Wal iqraru bil majaz indana huwa ainut ta'wil. Mengakui dengan adanya majaz menurut kami itu ialah takwil. Li'annahu, karena itu majaz, sarful labzi, majaz itu menggunakan memalingkan lafaz an zahirihi, dari zahirnya, li ayyi sababin minal asbabil majaziyah, bagi apa juga sebab dari sebab-sebab majaz, wa huwa ta'wil, dan itulah yang dinamakan dengan ta'wil tadi. Qala Dr. Abdul Azim Al-Mat'ani, wa kanat adillatuna, adalah dalil-dalil kami, ala iqraril Imam Ibni Taimiyah bil majaz salasatan. Dalil-dalil kami atas mengakuinya Imam Ibni Taimiyah dengan majaz ada 3. Al-awwalu, yang pertama, ta'wilatun majaziyatun, takwilan majaz, naqalaha, yang mana Ibnu Taimiyah menukil akan takwilat itu an ba'dis salaf, dari sebagian ulama salaf. Tsummartadaha, kemudian beliau meridai akan takwilat itu, madhaban lahu, sebagai madhab bagi sidin, binususin qur'aniyatin, pada nas-nas Quran. Asani, yang kedua, takwilatun majaziyatun, takwil majaz, ista'nafaha, yang mana Ibnu Taimiyah memulai akan takwil itu, takwilat itu. Ista'nafaha huwa isti'nafan min indi nafsih, dari jihad diri sidin sendiri. Asalisu, yang ketiga, wurudul majaz, mendatangnya majaz, bi hurri kalamihi, pada pertengahan kalam Ibnu Taimiyah, ma'ar ridha bihi, serta ridha beliau dengan itu majaz, wa i'malihi, dan menggunakan itu majaz, bi tawjihi muskilatin, pada menghadapkan yang sulit-sulit, nasya'at, yang timbul, an su'ubatil akhdhi, dari sulitnya mengambil, bi zawahiri nususin muqaddasatin, dengan zahir nas-nas muqaddasah Al-Quran. Kamat takhadha, sebagaimana menjadikan Ibnu Taimiyah minal majaz, daripada majaz itu, wasilatan, jalan, liddifa, untuk membela, anil imamil a'lam, dari anil a'immatil a'lam, daripada para imam yang terkemuka, wa mawaqifihim, dan tempat berhentinya mereka para imam, minal hadis an-nabawi syarif. Wa qad taqaddama hadza kulluhu, dan sungguh terdahulu ini seluruhnya, bi ijazin, pada ringkas. Ammal Imam Ibnul Qayyim, adapun Imam Ibnul Qayyim, palana, maka bagi kami, ala mazhabil iqrar, atas mazhab mengakui, bil majaz, dengan majaz, indahu, inda Ibnul Qayyim, dalilani, 2 dalil. Idhafiyani, yang idhafiyah kedua-duanya, la yatatarraqu ilaihima syakkun wa huma. Al-awwalu, yang pertama, ta'wilatun majaziyatun mustafidatun,
takwil majas yang banyak. Waradat datang fi kutubihi pada kitab-kitab karangan Ibnul Qayyim, ghairas sawaik selain kitab Sawaikul Mursalah tadi. Asani yang kedua, waradal majazu sarihan, mendatang itu majaz jelas, fi hurri kalamihi pada pertengahan kalam Ibnul Qayyim. Wa huwa Ibnul Qayyim fi hazaini dalilain, pada dua ini dalil, atau wa'ubaan lebih panjang lebar, wa aksaru lahja lebih banyak penjelasannya, min syaikhihil imam dari guru beliau al imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhuma. Wa ala hadzal hasas, atas ini pondasi, nudirul haditsa kami berlakukan akan hadis. At-ta'wilatul majaziyah, tatabba'na kami telah meneliti at-ta'wilatil majaziyata, ta'wil majaz indal allamah Ibnul Qayyim, wa arja'na kasiran, dan kami mengembali banyak minha daripada ta'wilat majaziyah, ila usulihal balagiyah, kepada usul-usulnya ta'wilat al-balagiyah. Pawajadnaha, kami dapati itu takwilat majaziyah, muwazza'atan dibagi ala jami'i anwa'il majaz. Pakana minha takwilatun majaziyatun min kabilil majazil aqli, wa takwilatun majaziyatun min kabilil majazil lugawi al mursal, wa ta'wilatun majaziyatun min kabilil majazil lugawil isti'ari. Nah, ketiga-tiganya itu pembagian majaz, ada yang dipakai oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah tadi. Nah, dengan penjelasan daripada ini, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, bahwa mereka itu anti dengan takwil, itu kada benar. Yang benar bahwa adalah Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah itu mengakui tentang adanya pentakwilan terhadap kalimat-kalimat yang muskil yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. As-sifatu tafsiruha as-sukutu anha, bermula sifat-sifat Allah, maksudnya tafsirnya diam daripadanya. Tafsirus salaf lis sifat, penafsiran ulama-ulama terdahulu bagi sifat-sifat Allah. Waqad su'ila Rabi'ah ar-ra'yu an qaulillahi ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifastawa. Qala Rabi'ah, al-kaifa ghairu ma'qul wal istiwa ghairu majhul. Bagaimana itu terhadap sifat Allah kada bisa diterima akal. Mengenai istiwa itu tidak majhul, artinya ada dalam Al-Quran. Wa yajibu alayya wa alaika al-iman bidzalik kullihi, wajib atasku dan atas engkau beriman dengan demikian itu seluruhnya. Contoh lain di dalam Al-Quran banyak kita temukan alif lam mim, alif lam ra, yasin. Nah, apa artinya kalimat-kalimat seperti itu? Ulama-ulama salaf mereka menafsirkan bahwa adalah alif lam mim, Allah yang mengetahui dengan maksudnya demikian itu. Nah, itulah alif lam mim. Yasin, apa arti yasin? Hanya Allah yang tahu dengan maksudnya. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Ada di antara ulama ahlu sunnah yang berupaya untuk menakwilkan, dan itu pun dibenarkan. Ada yang mengatakan alif lam mim
Alif itu artinya adalah Allah, lam itu Jibril, mim itu artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang mengartikan alif lam mim. Alif itu alauhu, nikmatnya Allah. Lam itu lutfuhu, kelembutan Allah. Mim itu majduhu, kemuliaan Allah. Nah, itu takwil. Tapi yang paling baik adalah mengartikan alif lam mim itu Allah yang paling tahu dengan maksudnya itu. Nah, itu pendapat ulama salaf. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz akhbarani Muhammad ibnu Yazid sami'tu Aba Yahya Al-Bazzar yaqul sami'tu Abul Abbas ibn Hamzah yaqul sami'tu Ahmad ibn Abil Hawari yaqul sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul kullu ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu. Kullu ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu, tiap-tiap sesuatu yang mensifatkan Allah akan dirinya fi kitabihi, di dalam Al-Quran. Allah misalnya suka, Allah marah, sedangkan suka dan marah itu adalah af'alul qalbi, perbuatan hati. Berarti Allah punya hati lah, kan marah, senang. Nah, itu nang kada boleh dibicarakan. Setiap kita membaca ayat-ayat yang seperti itu, tafsirnya itu adalah membacanya dan berdiam atasnya. Allah marah, habis saya sudah. Kada usah lagi bagaimana Allah itu marah, bagaimana Allah itu mencintai. Sedangkan mencintai itu andaknya di hati, berarti Allah punya hati. Nah, itu penafsiran yang salah. Itu ngarannya mencari kaifa, bagaimana. Itu perilaku yang bid'ah. Tapi ada juga sebagian daripada ulama kita yang menakwilkan Allah itu cinta. Nah, bila Allah itu cinta, jangan diartikan cinta, artikan buahnya cinta. Orang cinta itu biasa apa? Biasa memberi. Jadi bila Allah itu cinta, artinya Allah itu memberi pahala. Nah, kan buahnya cinta itu memberi, buahnya cinta itu melindungi, buahnya cinta itu macam-macam. Nah, bila Allah itu cinta, jangan diartikan cinta, artinya Allah cinta, Allah memberikan pahala. Karena memberikan pahala itu buah daripada cinta. Nah, itu takwil ngarannya. Sebagian ulama ada yang membolehkan takwil seperti itu. Allah marah, jangan diartikan marah, artikan buahnya marah. Buahnya marah itu apa? Menyiksa. Kalau Allah marah berarti Allah menyiksa. Karena menyiksa itu samaratul ghadab, buah daripada marah. Qala Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi fi tafsiri qaulihi ta'ala, tentang tafsir firman Allah, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka itu mengikuti, meneliti sesuatu yang samar daripada Al-Quran. Di Quran nang mana samar-samar, nang mana nang muskil, nang kada jelas itu mereka cari kayak apa, bagaimana. Tujuan mereka mencari itu apa? Semata-mata ingin fitnah, ingin meragukan manusia terhadap Al-Quran. Wabtigha at-ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Qala Syekhuna Abul Abbas rahimahullah ta'ala, muttabi'ul mutasyabih, orang yang mengikuti akan yang samar, nang kada jelas maknanya, artinya orang yang mengikuti sesuatu yang samar dari Al-Quran, la yakhlu, tidak sunyi, ayat tabi'uhu, bahwa dia mengikutinya itu
wa yajma'uhu dan menghimpunkannya itu talaban litashkik, menuntut untuk meragukan orang fil Quran pada Quran, wa idlalil awam dan tujuannya menyesatkan orang awam. Orang-orang dahulu, orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar, mereka itu mencari dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang samar. Lalu mereka teliti, mereka uraikan. Tujuannya apa? Supaya meragukan orang tentang kebenaran Al-Quran, menyesatkan orang awam. Kama fa'alat huzanadiqah, sebagaimana memperbuat akan dia oleh orang-orang yang zindik. Wal karamitah, golongan karamiti. At-ta'inun, yang mereka itu mencela bil Quran pada Quran. Atau mereka itu mencari sesuatu yang samar-samar dari Quran tadi, talaban menuntut li'tiqadi zawahiril mutasyabih, untuk mengetikatkan zahir yang samar itu. Kama fa'alathul mujassimah, sebagaimana memperbuat akan dia oleh golongan mujassimah, alladzina jama'u, yang mana mereka itu menghimpunkan ma fil kitab, sesuatu yang dalam Quran wa sunnah hadis, mimma zahiruhul jismiyah, dari sesuatu yang zahirnya itu jisim. Dalam Quran itu dicarinya ayat-ayat yang mana secara sekilas ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu berbenda. Hatta i'taqadu, sehingga mereka mengetikatkan annal bariyah ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu jismun mujassamun wa suratun musawwaratun, sehingga mereka mengetikatkan bahwa Allah itu berbentuk dan berupa. Zatu wajhin, mempunyai muha, wa ainin, Tuhan itu mempunyai mata, wa yadin, tangan, wa janbin, sisi awak, wa rijlin, kaki, wa isba'in, telunjuk. Ta'ala Allah Ta'ala an dzalik, maha tinggi Tuhan daripada yang demikian itu. Au yattabi'uhu, atau mereka itu mengikuti akan yang mutasyabih, mereka mengikuti akan yang samar-samar dari Quran itu, tapi ala jihati ibda'i ta'wiliha, atas jihad menampakkan takwilnya, wa idahi ma'aniha, dan menjelaskan makna-maknanya. Ada juga orang itu mencari ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran, mereka untuk mencarikan takwilnya apa yang cocok, untuk menjelaskan apa maknanya. Atau kama fa'ala sabigun, sebagaimana memperbuat sabig, hina aktsara ala Umar, ketika memperbanyak dia atas Umar, fihi, pada itu mutasyabih, as-su'ala, akan bertanya. Jadi kesimpulannya, fahadhihi arba'atu aqsam. Di sini ada 4 pembahagian. Al-awwal, yang pertama, orang-orang yang mencari ayat-ayat yang samar dari Al-Quran dengan tujuan meragukan Al-Quran, menyesatkan orang-orang awam. Nah, la syakka fi kufrihim, tidak ragu-ragu kafir mereka itu. Wa anna hukmallah bihim, bahwa hukum Allah pada mereka itu al-qatlu, dibunuh orangnya, min ghairi istitabatin, dari ketiadaan disuruh bertobat, langsung dibunuh. Seperti zanadiqah wal qaramitah tadi, at-ta'inun bil Quran. Orang-orang zindik, orang-orang karamitah yang mereka itu mencela pada Al-Quran.
Nah ini orang hukumannya, ini orang jelas hukumnya kafir dan hukumnya hukum bunuh dan kada perlu disuruh tobat lagi langsung. Asani yang kedua, orang-orang yang mengiktikadkan zahir itu mutasyabih, sehingga mengatakan Allah itu berbenda, Allah itu bertangan, berkaki, berwajah, bermata. Nah, as-sahih yang sahih al-qaul bitakfirihim, mengkafirkan mereka itu juga. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim, Allah itu berupa, itu kafir. Idla farqa bainahum, karena tidak ada perbedaan antara mereka, wa baina ubadil asnam, dan antara penyembah berhala waswar dan patung. Wa yustatabun, dan mereka disuruh tobat. Nah, ini bedanya lawan yang pertama tadi. Yang pertama tadi langsung, kalau bisa disuruh tobat lagi langsung dibunuh. Kalau golongan yang kedua ini orang yang mengatakan Tuhan itu berbenda, Tuhan itu berjisim, Tuhan itu berduduk di aras, Tuhan itu turun ke bumi seperti turunnya manusia dari luting ke bawah. Nah, ini orang kafir, tapi dia disuruh tobat dulu. Fa in tabu, jikalau mereka mau tobat, selamat. Wa illa, jikalau tidak mau tobat, kutilu, mereka dibunuh. Kama yuf'alu biman irtadda, sebagaimana diperbuat dengan orang yang murtad. Asalisu yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang mencari yang samar-samar dari Al-Quran, tapi tujuannya itu untuk mentakwilkan, untuk menjelaskan makna. Kayak tadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di aras. Itu kan arti asal macam itu. Ditakwilkannya, ujarnya maksudnya adalah Allah itu berkuasa di aras. Nah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Takwilnya jarnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Nah, asalisun yang ketiga, golongan yang mentakwilkan tadi, ikhtalafu bi jawazi zalik, khilaf ulama pada boleh yang demikian itu. Bolehkah, adakah? Binaan, karena membina alal khilaf bi jawazi ta'wiliha, pada boleh mentakwilkannya itu. Alif lam mim, alif artinya Allah, lam artinya Jibril, mim artinya Muhammad. Nah, ditakwilkan kah itu? Boleh kada macam itu? Khilaf ulama. Wa qad urifa, dan sungguh diketahui bi anna madhhabas salaf, bahwa madhab ulama salaf, tarkut ta'arrud li ta'wiliha, meninggalkan, melintangkan bagi mentakwilkannya. Kalau madhab ulama salaf kada perlu ditakwil, serahkan ilmunya kepada Allah. Kada perlu ditakwil, ma'akat ihim, serta memutuskannya mereka, bistihalati zawahiriha, dengan mustahil zahirnya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Serahkan kepada Allah maksudnya apa. Dan mustahil Allah bertangan macam kita. Nah itu habis ya. Payaqulun, orang-orang salafiyah berkata, amirruha kama ja'at, lalukan itu ayat mutasyabih sebagaimana dia datang. Kada perlu diteliti, kada perlu dirumbak-rumbak, kada perlu ditakwil-takwil. Nah, wa dhahaba ba'duhum, berpendapat lagi sebagian ulama, ila ibda'i ta'wiliha, kepada menampakkan takwilnya, wa hamliha, dan menanggungkannya, ala ma yasihu hamluhu bil lisan alaiha, atas sesuatu yang sah menanggungkannya pada bahasa atasnya.
itu ayat mutasyabih tadi, min ghairi qat'in, dari ketiadaan memutuskan, bi ta'yini mujmalin anha, dengan menentukan yang mujmal daripada ayat mutasyabih itu. Nah, mereka berpendapat sebagiannya bahwa kalau tujuannya hanya untuk menampakkan takwil, menanggungkannya atas yang sah pada bahasa, nah itu boleh aja. Ar-rabi'u, yang keempat, nangkama fa'ala Sabik hina aksara ala Umar fihi su'al. Sabik ini seseorang datang ke Madinah, ngarannya Sabik. Datang ke Madinah, lalu terhadap orang-orang Madinah menakunakan tarus ayat-ayat nang mutasyabih Al-Quran itu. Datanginya ke rumah orang ini, napa artinya alif lam mim itu napa? Datangi ke rumah sini, napa artinya Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Datangi pulang ke sini, napa artinya yadullah fawqa aydihim? Mencari makna-makna nang ayat mutasyabih itu, sehingga didengar oleh Sayyidina Umar. Nah, Umar mendengar ada kedatangan orang di Madinah nang ngarannya Sabik ini, nang gawiannya menakunakan ayat-ayat yang sulit itu. Lalu ujar Umar, ahdiruhu, hadirkan dia ke sini. Dibawa orang kepada Umar. Nah, kenapa jauh Umar ikam tujuan datang ke sini menakunakan ayat-ayat itu? Nah, Umar kada menjawab. Umar langsung memukul lawan cambuk orang itu sampai berdarahan kepalanya. Nah, bahkan dipenjara oleh Sayyidina Umar Sabik ini. Nah, Ar-Rabi yang keempat, al-hukmu fihi, menghukumkan padanya, at-ta'dibul balik, takdib yang bersangatan. Ini seperti Imam Malik ditakuni orang bagaimana tentang istiwa, nah, Sidin marah, Sidin katakan engkau orang bid'ah, maka keluar dari tempat ini. Nah, itu ta'dibul balik. Umar, orang bertakun macam itu, dipukul Sayyidina Umar orangnya. Kama fa'alahu Umar radhiyallahu anhu bisabig. Unzur ala jami'a li ahkamil Qur'an lil Qurtubi. Sa'ala az-Zamakhsyari Aba Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala an qaulihi ta'ala. Zamakhsyari bertanya kepada Imam Ghazali tentang firman Tuhan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fa ajabahu bi qaulihi, Imam Ghazali menjawab. Zamakhsyari bertanya kepada Imam Ghazali, ya Zamakhsyari, bagaimana maksudnya bahwa Allah itu bersemayam di aras? Ujar Imam Ghazali, idastahala an ta'rifa nafsaka bi kaifiyatin aw ainiyatin fa kaifa yaliku bi ubudiyatika antasifar rububiyyata bi aina aw kaifa wa huwa muqaddasun anil aini wal kaifi. Apabila mustahil engkau mengenal diri engkau dengan kaifa atau di mana, kamu kaulah mengenali diri engkau tuh kayak apa? Sayyidina Umar, Imam Ghazali, kamu kaulah mengenali diri kamu tuh kayak apa? Di mana andaknya diri kamu itu? Bagaimana engkau patut dengan kehambaan engkau, bahwa engkau mensifatkan ketuhanan dengan di mana atau bagaimana, sedangkan Tuhan itu maha suci daripada di mana dan bagaimana tadi. Summa ja'ala yaqul, kemudian Imam Ghazali berkata, qul liman yafhamu anni ma aqul qassiril lauma fahada syarhun yatul thumma sirrun ghamidun min dunihi darabtu wallah a'naqal fuhul. Katakan bagi orang yang paham daripadaku apa yang ku kata, pindikkanlah celaan, maka ini penjelasan yang panjang, kemudian rahasia yang dalam, dari karenanya aku pukul demi Allah leher lelaki-lelaki itu. Anta la ta'rifu iyyaka wala, ujar Imam Ghazali, ikam sendiri kada kenal lawan diri ikam itu.
wala tadri, dan ikam pun kada tahu man anta, siapa ikam itu sebenarnya, wala kaifal wusul, dan kada tahu bagaimana cara sampainya mengenali diri engkau itu. La tidak, wala tadri sifatin rukibat, engkau tidak tahu sifat-sifat yang disusun pika pada diri engkau. Harat bi khafaya hal ukul, bingung pada tersembunyinya itu sifat-sifat oleh akal. Aina min karruhu bi jauhariha hal taraha fatara kaifa tajul, di mana dari diri engkau itu roh. Coba ikam kenali diri ikam, di mana andaknya roh. Adakah ikam melihat lawan roh itu kayak apa yang berputar di awak ikam? Wa kadzal ampasu hal tahsuruha, demikian pula napas, apakah ikam sanggup berapa kali ikam bernapas tu mahinggai kaulah? Wala tadla, kada bisa. Wala tadri, dan engkau tidak tahu mata anka tazul, kapan napas itu hilang daripada engkau. Aina min kal aqlu wal fahmu idza walaban naumu fakulli ya jahul, di mana dari engkau itu akal, paham, bila mana ikam guring. Mun ikam tu guring, di mana andaknya akal ikam, di mana andaknya paham ikam. Anta akalal khubza la ta'rifuhu kayfa yajri minka am kayfa tabul, roti na ikam makan tuh kamu kada tahu kayak apa yang mengalir daripada engkau dan bagaimana engkau kencing. Fa idza kanat tawaya kallati baina jambaika kadza fi hadalul, bila adalah diri engkau yang ada di antara dua sisi engkau itu engkau kada tahu, kaifa tadri, bagaimana engkau tahu man 'alal arsistawa, Tuhan yang bersemayam di aras. La taqul, jangan kau kata kaifastawa, bagaimana Tuhan itu bersemayam. Kaifan nuzul, jangan engkau kata bagaimana Tuhan itu turun. Kaifa yuhkar rabbu am kaifa yura, jangan dikata bagaimana dikisahkan itu Tuhan atau bagaimana Tuhan itu dilihat. Fala umri laisa za illa fudul, demi umurku tidak adalah ini pertanyaan-pertanyaan tadi melainkan perkataan yang sia-sia. Bahwa maka itu Allah Tuhan, la aina wala kaifa lahu, tidak ada di mana dan tidak ada bagaimana bagi Allah. Wa huwa rabbul kaifi, Allah itu Tuhannya bagaimana. Wal kaifa yahul, dan bagaimana itu terdinding dari Allah. Huwa fauqal fauqi la fauqalahu, Allah itu di atasnya di atas, tidak ada di atas baginya. Wa huwa fi kullin nawahi la yazul, dan Tuhan itu tidak akan tanggal pada tiap-tiap penjuru. Jalla zatan wa sifatin wa sumai, maha besar zat, sifat dan namanya. Wa ta'ala qadruhu amma taqul, dan maha tinggi kadarnya daripada apa yang kamu kata. Nah, itulah perkataan Imam Ghazali, jawaban beliau terhadap orang yang menanyakan bagaimana Tuhan itu bersemayam di aras tadi. Nah, kemudian al-ma'iyyatul ilahiyah, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa min sa'atika wa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Walidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.